Penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU Provinsi Bengkulu baru akan menetapkan pembatalan status calon apabila seorang calon mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat tetap atau ingkrah. Oleh karena itu, apabila ada calon yang baru berstatus tersangka, maka menurut Undang-Undang Pilkada, hal tersebut masih berstatus sebagai calon dan kami meyakini masyarakat atau pemilih Bengkulu sudah mengetahui pemberitaan berkaitan dengan hal tersebut karena pemberitaan ini dipublikasikan secara luas dan masif. Baik Pak Idam, tapi seandainya pada saat pemilihan besok, lalu Cagup Petahana yang merupakan tersangka KPK ini terpilih atau menang, unggul suaranya dibandingkan dengan calon lain, seperti apa proses kedepannya antara pilkada dengan proses hukum, Pak Idam? Dikarenakan yang bersangkutan masih berstatus sebagai calon, tentunya apabila ada pemilih yang memberikan dukungan terhadap pasangan calon atau calon yang berstatus sebagai tersangka, maka dukungan pemilih dalam bentuk suara tersebut tetap dinyatakan sah. Dan apabila dan tentunya nanti akan mengikuti proses yang selanjutnya. Baik, proses selanjutnya seperti apa ini Pak? Apakah memang nanti ketika menang kemudian dia harus dilantik terlebih dahulu dan ketika dilantik tapi kan Cagup Bengkulu ini juga ditahan. Seperti apa prosesnya dan juga koordinasi antara KPU dan juga pihak KPK? Apabila memang terpilih, maka yang bersangkutan tetap dilantik dan selanjutnya akan mengikuti ketentuan yang ada di dalam peraturan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 66 Ayat 1 huruf C, yang dimana nanti tugas kepala daerahnya akan digantikan oleh wakil kepala daerah terpilih. Baik, tugas ini digantikan setelah statusnya apa Pak? Terpidana atau mungkin pada saat terdakwa juga masih menjalani proses sidang juga sudah digantikan seperti itu? Karena kan kita tidak tahu juga proses persidangan berapa lama. Ya, tentunya kami sebagai penyelenggara pilkada, kami hari ini hanya fokus pada persoalan penyelenggaraan, pemungutan, penghitungan, dan penetapan hasil pilkada. Berkaitan dengan status hukum beliau, tentunya ini merupakan kewenangan penuh dari lembaga penegak hukum, dan berkaitan dengan nanti pasca pelantikan, itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Baik, tapi dari KPU sebenarnya apakah memang untuk menyelidiki juga LHKPN dari para calon gubernur ini juga apakah melibatkan KPK sehingga dan mungkin ini kasusnya agak sedikit terlambat sehingga pelaku ini masih bisa cepat menyalonkan diri atau seperti apa Pak? Dalam pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tanggal 27 sampai 29 Agustus yang lalu, KPU di daerah atau KPU penyelenggara penerimaan pendaftaran pasangan calon itu hanya menerima dokumen. Posisi KPU di daerah hanya end user dari dokumen yang diterbitkan lembaga lainnya, dan berkaitan dengan LHKPN, setiap pasangan calon atau calon wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dan tanda terima penyampaian LHKPN tersebut disampaikan kepada KPU pada saat pendaftaran. Baik, tapi kalau imbauan dari KPU mengenai status tersangka terhadap calon gubernur, ini seperti apa, Pak Idam? Ya, tentunya berkaitan dengan perlakuan KPU di daerah terhadap tersangka, karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai calon, maka hal tersebut ya tetap diberikan status sebagai calon, dan saya yakin masyarakat juga mengetahui pemberitaan ini. Baik, artinya biarkan masyarakat yang menilai terhadap status dari tersangka ini ya. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya Pak Idam Holik yang merupakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak Idam.